Assalamualaikum. Konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi di channel Rizka. Kali ini Rizka akan cerita horor lagi nih. Tapi bukan cerita horor dari Jepang, melainkan cerita horor dari negara kita sendiri, di Indonesia. Yaitu sebuah cerita asal-usul hantu kuyang yang sangat terkenal di Kalimantan. Tapi sebelum Rizka mulai ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dan nyalakan icon loncengnya, biar gak ketinggalan video-video Rizka selanjutnya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan organ tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah wanita setelah melahirkan atau ari-ari bayi. Makhluk ini sangat terkenal di Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi atau awet muda. Pada siang hari, Kuyang akan menempuh hidup sehari-harinya sebagaimana orang biasa. Dan pada malam hari, Kuyang akan terbang untuk mencari darah wanita yang baru melahirkan atau ari-ari bayi untuk dihisap dan dimakan sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Ada salah satu cerita Kuyang di Kalimantan yang sangat menggemparkan beberapa desa, yaitu di mana ada seorang wanita yang wanita tersebut adalah istri simpanan dari seorang laki-laki yang kaya raya. Kemudian wanita itu terpikir untuk mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari suaminya. Dan dia pun memutuskan pergi ke dukun untuk meminta satu ilmu hitam agar ia bisa awet muda dan suaminya bisa tunduk kepadanya. Dukun itu kemudian memberi sebuah minyak sakti dan dukun tersebut juga menjelaskan cara-cara pemakaian minyak itu. Selain itu, dukun itu juga memberi beberapa pantangan yang harus ia hindari ketika ia sedang menggunakan minyak itu. Beberapa pantangannya yaitu seperti jangan sampai melewati tanaman labu, jangan sampai melewati tali ijuk atau sapu ijuk, jangan sampai melihat cermin, dan syarat yang terpenting wanita itu harus memakan ari-ari bayi yang baru lahir seminggu sekali atau sebulan sekali. Wanita itu pun menjalankan apa-apa yang sudah dikatakan oleh dukun tersebut. Dalam seketika, ia pun menjelma menjadi sesosok siluman atau hantu yang sangat menyeramkan, yaitu berwujud kepala tanpa badan, berambut panjang, bermata merah, bergigi taring, dan dengan anggota tubuh yang bergelantung. Dia pun memulai aksinya untuk mendatangi rumah-rumah wanita yang mau melahirkan dan mengambil ari-ari bayi tersebut untuk ia makan. Kegiatan itu ia lakukan selama berbulan-bulan di kampungnya sendiri di waktu malam hari. Pada suatu ketika, kebetulan di kampungnya tidak ada wanita yang melahirkan. Ia pun memutuskan untuk mencari wanita melahirkan di kampung yang lain. Tapi karena dia belum hafal dengan medan perjalanan yang bukan kampungnya, tanpa sengaja Kuyang tersebut melanggar satu pantangan dari dukun, yaitu melewati tanaman labu milik salah satu warga di kampung itu. Kuyang itu pun terjatuh dan terjebak di tanaman tersebut, dan ia tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari ari-ari bayi yang baru lahir, dan ia juga tidak bisa pulang kembali ke rumahnya. Karena apabila ia sudah melewati tanaman labu, kekuatannya untuk terbang akan hilang. Kuyang itu pun menangis dengan suara tangisan yang sangat menyeramkan. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang mendengar suara tangisan itu. Orang itu pun langsung menengok ke arah suara tersebut, dan ia langsung kaget dan berniat untuk lari karena melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan yang terjebak di tanaman labu. Tapi Kuyang itu langsung memanggil laki-laki tersebut untuk meminta tolong dan berjanji akan memberinya imbalan berupa perhiasan. Mendengar akan mendapat imbalan, laki-laki itu pun memutuskan untuk menolongnya walaupun dengan penuh rasa takut. Dengan suara gemetar, laki-laki itu pun bertanya, "Apa yang harus kulakukan?" Dan Kuyang itu menjawab, "Tolong masukkan kepalaku ini ke dalam keranjang belanjaan. Antarlah aku ke alamat ini." Dengan penuh rasa takut,
Laki-laki itu pun mengantar kuyang tersebut di alamat yang sudah kuyang itu berikan. Sampainya di depan rumah, laki-laki itu pun bertanya kembali, apalagi yang harus kulakukan? Kuyang itu pun menjawab, bukalah pintu rumah itu, dan di balik pintu itu ada badanku yang kusembunyikan. Kemudian aku ingin kamu memasang kepalaku ke badan itu. Dengan badan yang sudah gemetaran, laki-laki itu pun menuruti semua permintaan kuyang tersebut. Dan dia pun mendapatkan imbalan yang sudah kuyang itu janjikan. Setelah laki-laki itu kembali ke kampungnya, dia pun menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Dan pada sejak itulah warga desa tahu bahwa wanita itulah yang sering mengambil ari-ari bayi yang hilang. Konon, untuk melawan kuyang, warga perlu menggunakan sapu ijuk, cermin, dan yang paling penting adalah doa. Maka kuyang itu pun akan takut. Sampai di sini dulu cerita dari Rizky.